Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Melda SPDMM, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Oku. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di lingkungan SMA Negeri 1 Oku dengan 2 kegiatan. Yang pertama, saya mensosialisasikan budaya positif itu ke rekan guru, dan yang kedua, saya bekerja sama berkolaborasi dengan siswa-siswa untuk membuat keyakinan kelas di kelas mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat suatu keyakinan kelas dan kelas impian. Apa tujuan dari kita membuat keyakinan kelas dan kelas impian? Agar kalian bisa mematuhi semua disiplin diri yang ingin kalian harapkan. Ya, disiplin diri sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kamu. Ya, karena motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi ingin dapat penghargaan, motivasi untuk menghindari hukuman, dan yang paling bagus adalah motivasi untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di kita. Nah, di sini kalian silahkan tulis di dalam sticky note ini keyakinan kelas apa yang ingin kamu harapkan di dalam belajar matematika bersama ibu. Contoh, tidak menggunakan HP, tidak mengobrol. Itu dalam nilai kebajikannya adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Terus untuk kelas impian, pakai sticky note yang agak besar. Kelas impian, contoh, saya mengimpikan kelas ini suasananya aman, nyaman, kondusif. Atau saya mengimpikan kelas saya ini bersih. Saya mengimpikan kelas ini fasilitasnya lengkap sehingga kami bisa belajar dengan penuh semangat. Paham? Paham. Nah, jadi kalian silakan isi nanti di sini apa, anak-anak? Tentang keyakinan kelas. Kalau kalian masih bingung keyakinan kelas, itu artinya kesepakatan kelas asalnya. Dari apa? Dari aturan kelas yang harus kalian lakukan. Oke. Tolong bagikan. Satu orang ini satu, ini satu. Bagi ibu deh. Boleh di keyakinan kelas yang saya buat adalah bekerja sama atau gotong royong bersama-sama dan menghargai sesama teman. Kelas impian saya adalah saya ingin kelas nyaman, kompak, dan juga terwujudnya solidaritas yang tinggi. Kelas yang penuh kekeluargaan dan tidak ada ini, keyakinan kelas yang saya buat adalah hadir tepat waktu. Keyakinan kelas yang saya buat adalah saling menghormati diri sendiri dan orang lain. Kelas impian yang saya buat adalah kelas dengan fasilitas yang lengkap.
keyakinan kelas saya adalah tidak mengobrol saat guru sedang melakukan proses belajar mengajar. Dan kelas impian saya adalah kelas yang memiliki pojok baca atau pojok literasi. Baiklah, dari pendapat yang telah teman-teman berikan tentang kelas impian, dapat kita lihat yang pertama itu teman-teman ingin kelas nyaman, kompak, dan juga terwujudnya solidaritas yang tinggi. Yang kedua, teman-teman ingin kelas yang penuh kekeluargaan dan tidak ada bullying. Yang ketiga, teman-teman juga ingin kelas yang fasilitas lengkap. Dan yang terakhir, teman-teman ingin memiliki pojok baca atau pojok literasi. Baiklah, saya akan membacakan keyakinan kelas yang telah kami buat, yaitu salah satunya keyakinan kelas dalam menjaga keamanan kelas, berbicara dengan sopan, aktif semangat dalam belajar dan tidak ribut saat guru menjelaskan, dan guru-guru hadir tepat waktu, kepedulian terhadap teman yang lain, menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan handphone secara kondisional, tidak mengobrol saat guru sedang melakukan proses belajar mengajar, saling menghormati diri sendiri dan orang lain, tidak boleh saling membuli sesama teman, dan menjaga kebersihan kelas. Itulah salah keyakinan yang telah kami buat di kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Destiawan dari kelas 12 MIPA 6. Refleksi terhadap keyakinan kelas yang telah kami buat ialah kelas menjadi aman, tentram, serta nyaman dan saling menghormati antar sesama teman. Karena kami sudah melakukan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Helen. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Oku, yang terima kasih pada pagi hari ini telah berkesempatan hadir dalam acara sosialisasi mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Oku. Puji syukur kita panggilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut. Untuk membuka acara ini akan dapat berjalan dengan baik dan dapat barokahnya, alangkah baiknya bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا دعاءنا ونياتنا ومقصودنا وحسابنا أنت السميع العليم وتب علينا اللهم إنك التواب الرحيم. اللهم أعنا بذكرك والشكر وطاعتك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا وتدخلنا من عبادك الصالحين. يا الله الرحمن الرحيم وشكر Allah, kami berkumpul dalam kelas pendidikan menunjukkan budaya positif dengan keyakinan proses pembelajaran beserta sama diberi negara sedangkan beserta 10 yang hadir pada pagi hari ini. Kami mohon kehadiran Allah kiranya kami diberikan kekuatan kemudahan acara melaksanakan acara kita ini dari akhir Allah. Dalam kami dari kesulitan kesetaraan dengan Allah. Kami juga ya Allah kemudahan kepahaman dalam hidup acara ini sampai selesai ya Allah. Karena kita dari Allah dan masyarakat bila pertemuan ini kita sembahkan dan sampai setelah Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul sahla. Allahumma qul lana wa liwalidina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rahmin. Allahumma ja'al hadha jam'an jam'an wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا جنات الأبرار العالمين وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan dari Ibu Helen dari Bapak Kurikulum, sekaligus membuka kegiatan sosialisasi secara resmi. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri saya ini. Tidak panjang lebar saya katakan, kita semua mendukung rekan kita, karena mau tidak mau ini kan pengelolaan sekarang baru satu orang untuk calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa membantu beliau dan semuanya bisa sesuai dengan harapan. Di sini Bu Dewi mengundang kita untuk mensosialisasikan mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Ini kemarin sempat saya lihat di 12 IPA 6 itu di tempat-tempat siswa, semua hal positif yang ingin dibudayakan di dirinya. Jadi bisa jadi sama ini kita cobakan juga kita nanti di kelas seperti disampaikan oleh Bu Dewi. Dan ketika kita sendiri saja meyakini sesuatu hal yang positif, mau tidak mau itu menjadi penggerak untuk diri kita sendiri untuk melakukannya. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi budaya untuk semua siswa kita. Jadi walaupun Bu Dewi sekarang yang mengikuti CGP ini, mudah-mudahan ilmunya bisa kita ikuti juga walaupun kita belum bisa mengikuti untuk pendidikan guru penggerak. Itu saja saya rasa. Saya mohon Bapak Ibu juga meluangkan waktu dengan benar-benar bukan hanya untuk, tapi kita bisa mendapatkan ilmu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap basmalah, acara sosialisasi mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran resmi kita buka. Baiklah, untuk acara ini terlebih dahulu dengan mengataskan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, kesehatan dan kesempatannya lah sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di live fisika ini dalam rangka menghadiri aksi nyata saya ya Bapak Ibu. Di sini saya mengambil tema mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di lingkungan SMA Negeri 1 Wong. Dan tak lupa juga kita salawat dan salam kehadirat Muhammad SAW. Semoga kita sapaannya sampai yaumil akhir. Amin. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di sini. Saya tahu Bapak Ibu ada jam mengajar dan ada kegiatan lain dan tidak ada yang bisa saya berikan selain ucapan terima kasih. Dan saya menyampaikan di sini tentang budaya positif, di mana kami di dalam guru penggerak ada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu dan saya minta maaf jika ada kekurangan nantinya. Ya, karena saya sebagai manusia biasa, sebatas kemampuan saya memahami materi ini. Dan saya juga diminta untuk mensosialisasi dan mengajak rekan guru untuk membiasakan murid kita menjalankan budaya positif di sekolah kita. Ya, kita langsung saja ke materinya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah kata makna disiplin? Untuk menggerakkan suatu budaya, kita harus ada kata disiplin. Bagaimana disiplin itu terjadi? Adanya peraturan terlebih dahulu di sekolah kita. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, di sekolah kita ada peraturan-peraturan. Ya, nah peraturan yang kita buat di sini, otomatis kita meminta anak untuk mematuhinya. Jadi di sini ada kata disiplin dalam arti bahasa Latin, artinya itu adalah belajar. Terus disiplin itu untuk membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita Bapak Ibu, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain
ujian kepada siswa itu bukan malah memberikan motivasi yang baik pada dirinya, tapi itu adalah menghukum diri mereka secara individu. Artinya apa? Mereka menjalankan sesuatu itu karena bukan atas keyakinan atau motivasi mereka sendiri. Karena ada yang diharapkan dan ada yang ditakutkan. Nah, di sini kita budaya positif di sini adalah untuk motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri mereka sendiri dalam artian siswa itu melakukan suatu aturan itu karena atas keyakinan mereka, karena atas kesadaran mereka. Jadi sesuai dengan teori kontrol di sini, yang paling atas teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ini, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bagian atas, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, di sini kalau disiplin diri itu mau yang maksimum, harus ada dari dalam diri siswa sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kalau motivasi intrinsik siswa itu sudah ada dan mereka meyakini itu ada, otomatis mereka secara kesadaran diri melakukan suatu peraturan itu berdasarkan keyakinan mereka. Contohnya, kalau kita yakin itu akan membuat kita baik, otomatis kita akan melakukannya. Tapi kalau aturan itu hanya diberlakukan, efeknya itu hanya jangka pendek, tapi tidak mereka meyakini sepenuhnya. Terus di sini di dalam untuk memotivasi anak menghargai diri mereka sendiri, mereka meyakini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan nilai universal itu kebajikan yang diakui dan bisa dipakai oleh semua instansi, semua sekolah tanpa membedakan suatu ras. Contoh yang lagi sekarang kita diajukan oleh Mas Menteri itu adalah nilai kebajikan pada kita mewujudkan siswa itu berkarakter sebagai pelajar profil Pancasila. Nah, di sini nilai karakter yang ingin digunakan adalah yang pertama kita itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua bernalar kristis. Yang ketiga itu adalah berkebinekaan global. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Ini nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, disinilah yang kita harus tanamkan ke siswa. Kalau mereka meyakini bahwa itu adalah mereka bisa melakukan dan mereka bisa mencapai itu, secara otomatis kita, contohnya balik lagi ke kita, Bapak Ibu. Kalau kita yakin Allah itu ada, pasti kita takutkan melakukan sesuatu. Nah, seperti itulah yang akan kita tanamkan ke siswa. Dia yakin ada Allah yang selalu mengawasi, otomatis dia dimanapun dia berada, dia akan melakukan hal kebaikan di situ. Terus, nah balik lagi ke antara hukuman dan konsekuensi. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya untuk mendisiplinkan anak, adanya motivasi dari dalam diri anak tadi ya. Yang pertama mereka takut dihukum atau penghargaan. Nah, untuk apa hubungan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu kita yang menentukan. Jadi kayak ini, sudah ada aturan. Tanpa persetujuan anak, kita buat itu hukuman. Misalnya kayak ini, kalau siswa terlambat dihukum dijemur 15 menit tanpa kita koordinasi ke anak, itu adalah hukuman. Tapi begitu
Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya untuk setelah melakukan kesalahan itu mereka akan sadar dan mereka akan menghargai nilai-nilai kebajikan universal tadi. Itu dengan restitusi. Restitusi ini menguatkan siswa. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi siswa itu belajar dari kesalahan. Jadi mereka kita tuntut untuk mengetahui sebenarnya mereka melakukan kesalahan itu harus menjadikan refleksi bagi diri mereka sendiri. Apa yang bisa diambil dari pelajaran kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, itu memperbaiki hubungan. Ya. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Di sini maksud tawaran dan bukan paksaan ini Bapak Ibu, karena restitusi ini kita menawarkan kepada anak solusi yang harus mereka lakukan jika mereka berperilaku negatif. Nah, di sini kita tidak bisa memaksakan anak untuk melakukan apa yang kita suruhkan kepada mereka, tetapi kita menawarkan solusi yang terbaik bagi mereka. Yang keempat, yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini, Bapak Ibu, restitusi ini tadi kan kita menguatkan karakter anak. Jadi kan anak itu kita suruh merefleksi apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Kita suruh mereka untuk menyadari apa yang mereka telah kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini kita meminta anak merefleksikan diri sehingga mereka menyadari kesalahan, sehingga nantinya mereka tidak mengulangi lagi Bapak Ibu kesalahan dari mereka. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak melakukan perilaku itu, baik perilaku positif, perilaku negatif, itu atas dasar dari perwujudan kebutuhan dasar mereka. Nah, jika anak itu kebutuhan dasarnya, salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, otomatis itu akan berakibat atau berdampak pada perilaku mereka. Jadi misal anak yang kurang kasih sayang dari rumah atau orang tuanya selalu otoriter dalam mendidiknya. Jadi anak ini otomatis di sekolah kalau bahasa Palembangnya itu aleman, ngalem. Jadi kita perhatian dari Bapak Ibu gurunya. Bisa dia suka tidur di kelas biar kita perhatikan, dia buat ulah biar kita sayang-sayang. Kalau kita sentuh hatinya, kalau kita berusaha menanyakan sebenarnya anak itu kenapa, mungkin ada latar belakang yang membuat anak itu bertindak seperti itu di sekolah. Jadi Bapak Ibu, di sini kita harus memahami dan harus mengetahui karakter anak itu seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa, dan lingkungan tempat dia tumbuh kembang itu juga kita harus mengetahui. Selanjutnya, ciri restitusi yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Di sini Bapak Ibu, restitusi ini adalah cara yang paling baik karena di dalam langkah restitusi ini kita menanamkan karakter yang baik pada anak. Kita jangan menjudge anak itu bahwa mereka melakukan kesalahan itu adalah hal fatal, bukan. Tapi mereka melakukan kesalahan itu bisa jadi karena ada latar belakang yang mendasari. Ciri selanjutnya Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa di nomor 7, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini restitusi itu kita menguatkan karakter anak Bapak Ibu. Jadi karena di dalam restitusi itu ada tindakan, kita harus menguatkan karakter anak biar anak ini bisa berubah ke depannya. Kalau kita memaksakan tindakan, artinya hanya sementara nanti. Karena anak tidak mendasari apa yang mereka lakukan itu. Kalau
Jadi anak tadi kalau kita menawarkan suatu solusi, mereka sanggup dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, otomatis solusi ini kan akan menjadi pembelajaran bagi dirinya. Jadi suatu saat kalau mereka menemui kendala atau menemui masalah yang sama, mereka bisa lakukan itu. Jadi kita memberikan solusi, Bapak Ibu. Bukan hanya kamu harus ini, kamu harus itu, bukan. Tapi kita menawarkan. Selanjutnya di nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di dalam restitusi ini ya, kalau seandainya anak tadi sudah menyadari bahwa yang mereka lakukan salah dan mereka sudah memiliki karakter, terutama karakter mandiri, tanggung jawab, ya, dan mereka sudah memiliki solusi, otomatis jiwa mereka itu akan sadar dan bisa mereka kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya atau ke temannya. Karena anak melakukan perilaku tadi kan berdasarkan adanya kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kalau kita memberikan solusi, artinya anak tadi kan sudah lepas dari masalahnya, sudah meyakini dirinya bahwa bisa dan meyakini dirinya itu mampu. Ya, makanya anak bisa kembali ke temannya tanpa ada rasa minder, tanpa ada rasa dikucilkan. Nah, inilah Bapak Ibu 9 ciri-ciri restitusi. Karena kita menanamkan suatu disiplin, otomatis ada perilaku siswa, ada tanggapan dari siswa ya. Nah, di sini kita menerapkan disiplin, terkadang kita memberikan hukuman dan kita tidak pungkiri ya Bapak Ibu bahwa kita selama ini, saya juga memberikan hukuman kepada anak jika mereka melakukan perilaku yang menyimpang. Ternyata hukuman itu tidak bagus bagi anak, bahkan bisa menenggelamkan karakter anak, bisa mematikan jiwa anak yang ingin merdeka. Nah, di dalam teori kontrol ini, untuk memotivasi anak itu ada yang menghindari hukuman, ada yang untuk mendapatkan penghargaan, atau bahkan kita ada konsekuensi dan restitusi. Apa sih beda dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau di dalam hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau di konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Maksudnya ini gimana? Nah, kalau di dalam hukuman, contoh kalau ada siswa yang telat, ya, rata-rata kalau kita sebagai guru piket di sekolah kita, kalau ada anak telat langsung ya, nah, kamu angkat sampah, nah, ambil sampah. Terkadang, nah, lari-lari lapangan. Nah, itu adalah suatu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu misalnya di dalam aturan itu kita sudah menjelaskan, kalau kalian telat, kalian membersihkan WC, tapi persetujuan dulu dengan anak. Nah, disitulah maksud dari konsekuensi itu sesuatu yang terjadi tapi tidak menyakitkan. Selanjutnya di restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita memberikan solusi anak. Jangan sampai mereka melakukan hal yang sama lagi. Kita meyakinkan mereka, kita sadarkan bahwa telat itu adalah perbuatan yang tidak disiplin dan tidak menghargai waktu dan diri sendiri. Selanjutnya perbedaan yang kedua Bapak Ibu, untuk hukuman anak itu tidak nyaman dan efeknya itu yang mereka rasakan itu jangka panjang. Sedangkan di dalam konsekuensi anak memang tidak nyaman, tapi mereka tidak menyakitkan, hanya jangka pendek. Kalau di dalam restitusi ini kita menguatkan anak dalam waktu jangka panjang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dari dua perbedaan ini, otomatis kita sudah memilih restitusi ya Bapak Ibu ya. Bahwa kita ingin menguatkan anak dan tidak ingin menyakitkan anak. Selanjutnya perbedaan ketiga adalah hukuman itu merupakan korban yang ingin mendapatkan keadilan.
Sedangkan di dalam konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Kalau di dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya di sini ada di dalam hukuman anak itu akan merasa tersakiti. Tetapi kalau di konsekuensi anak merasa bahwa tidak nyaman saja pada saat itu karena efeknya hanya sementara tadi. Tetapi kalau di dalam restitusi itu anak mendapatkan kekuatan. Mereka bukan dijudge bahwa mereka bersalah, bukan. Tapi kita merasakan bahwa yang mereka lakukan itu bukan kita membenarkan, bukan. Tapi kita kita memberi kekuatan bahwa manusia itu bisa salah loh. Tapi kalau manusia itu tidak mungkin membuat salah itu berulang kali. Jadi anak tadi merasa bagaimana ya, oh saya ini selalu menyusahkan, saya ini selalu membuat salah, kapan saya benarnya. Kita diarahkan anak itu berpikir sadar. Jadi mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Selanjutnya anak itu di dalam hukuman perilaku pasif akan menjadi agresif yang meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Karena kita selalu memberikan hukuman. Ada anak jika mereka sudah tersakiti, mereka akan menambah apa yang mereka lakukan itu akan mereka lakukan lagi. Karena mereka tidak sadar. Terus anak menjadi, kalau bahasa Palembangnya itu bebal. Bebal itu susah. Apapun yang kita sampaikan tidak akan terpenuhi, tidak akan tersampaikan ke hatinya. Terus kalau di konsekuensi Bapak Ibu, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek dan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Karena di dalam konsekuensi ini kan sifatnya hanya jangka pendek, otomatis anak tadi sadarnya hanya di jangka pendek, nantilah pada saat itulah mereka sadar. Selanjutnya besok bisa jadi mereka mengulang lagi. Tetapi kalau di restitusi, karena kita menguatkan karakter, kita menyadarkan anak, otomatis masalah akan terpecahi karena kita memberikan solusi, kita memberikan penawaran di situ. Terus anak akan bertanggung jawab. Nah di sini Bapak Ibu, kita menanamkan karakter tanggung jawab itu yang sangat penting bagi kita untuk murid. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Nah, tiga karakter ini yang akan diperoleh anak jika anak melakukan, kita laksanakan restitusi kepada mereka. Ya. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau di hukuman, terus kalau di konsekuensi apa Bapak Ibu? Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus kalau di dalam restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak sudah memahami yang mereka katakan itu salah, yang mereka lakukan itu salah, dan kita memberikan penguatan dan kesadaran, otomatis mereka akan ingat terus Bapak Ibu. Kita berusaha menyentuh hati anak itu, dan kita harus tahu bahwa anak itu tidak semuanya yang cara kita maksudkan itu akan menyampai, karena berbeda anak, berbeda karakter. Ada anak yang pengen kita lembuti, baru dia nyambung. Ada anak ini kita kurasi dulu, baru dia nyambung ke hatinya. Ada anak yang perlu kita cuekin sementara, baru dia menyadari. Nah disinilah kita harus melihat karakter anak Bapak Ibu. Jadi jangan kita menilai anak itu hanya satu. Karena sesuai dengan anak itu tumbuh dan berkembang dari keluarga, dari keadaan, dari kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Terutama untuk SMA Negeri 1 Ongku ini ya Bapak Ibu. Siswa kita ini sebanyak 1080 orang. Artinya ada dari 1080 keluarga dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan pola pikir berbeda, dengan tata bahasa berbeda, dengan perilaku yang berbeda. Nah, memang tidak mudah kita untuk memahami. Kalau kita, karena kita banyak kelas ya, ada seperti saya mengajar kelas itu, ada
ada 6 kelas. 6 kelas dikali siswa satu kelas 36 ada 216 kelas. 216 siswa. Dan 216 siswa itu bukan mudah Bapak Ibu kita untuk memahami karakternya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk memperbaiki kita. Kalau kita berusaha baik, kita berusaha menjadi yang lebih baik, otomatis akan berefek ke orang lain. Hukuman itu pandangan berbentuk verbal, artinya dalam bentuk perkataan, ada dalam bentuk hukuman kita tindakan atau fisik ya, itu jangan dibenarkan, tidak dibenarkan. Nah, di sini anak akan membenci peraturan yang kita buat. Mereka akan berpikir, nah, gara-gara ada aturan masuk jam 7 saya telat. Saya benci aturan yang masuk itu jam 8. Kita ubah jam 8, anak-anak otomatis akan mengikuti lagi, dia masuk lagi jam 9. Mereka akan benci aturan yang akan kita buat karena mereka secara psikis mereka tertekan tadi. Ada tindakan pemberontakan dari mereka. Selanjutnya di dalam konsekuensi anak hanya sekedar menghormati peraturan. Oh ya, kalau saya tidak memenuhi peraturan tadi, saya akan kena hukum. Kalau saya telat sekolah, saya akan membersihkan WC. Mereka hanya sadar di situ saja. Kalau di dalam restitusi, mereka akan menghargai diri mereka karena pola pikirnya tadi yang sudah berbeda. Kita memberikan kesadaran. Jadi otomatis kalau di dalam jiwanya itu sudah bagus, otomatis perilaku dan apapun yang ada di lingkungannya itu akan berefek bagus pada dirinya. Terus di dalam hukuman itu bersifat efeknya itu berarti negatif Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Kalau hukuman itu semuanya negatif, efeknya itu negatif. Terus kalau di konsekuensi itu netral, artinya bagaimana ya? Anak itu belum tersadar sepenuhnya. Di sini Bapak Ibu yang kita minta apa? Yang kita harapkan anak itu tumbuh berkembang positif. Ya, selanjutnya di dalam respon anak atau perkataan kita dalam menerapkan hukuman rata-rata begini Bapak Ibu. Awas ya kalau kamu lagi lakukan kembali. Awas ya kalau kamu telat lagi. Sistemnya mengancam. Padahal kalau anak yang maaf ya mau kebengal, mereka biasa saja, kita saja yang emosi menyampaikan. Terus kalau di dalam konsekuensi di sini, karena kita meminta anak tadi melakukan apa yang sudah dilakukannya dan harus menerima konsekuensinya, otomatis kita meminta anak melakukan apa yang kita minta. Mereka melakukannya, tapi mereka tidak sadar. Nah, kalau di dalam restitusi Bapak Ibu, kita bisa menanyakan contohnya seperti ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya yang kita lakukan? Contohnya ini, kalau anak itu telat, kita bisa menyampaikan ini. Nah, kamu telat terus. Memang ini ya keinginan kamu. Kalau setiap hari telat, terus, ya kita membuat mereka itu menyadarinya Bapak Ibu. Terus kalau di dalam hukuman, otomatis di sini Bapak Ibu, konsep diri anak akan menjadi buku. Terus kalau di dalam konsep diri anak menjadi baik, yang paling bagus di dalam restitusi itu konsep diri anak menjadi kuat. Apa maksudnya kuat Bapak Ibu? Karena kita sudah menanamkan karakter tadi, sudah tertanam, sudah anak itu sudah memahami bahwa yang mereka lakukan itu salah. Terus kalau ada masalah mereka bisa menyelesaikan. Kalau ada masalah lagi mereka bisa mencari solusi yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Nah di sini menjadi anak yang kuat. Mereka tanpa tersadar kita itu sudah membangun anak itu menjadi anak yang mandiri. Anak yang sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus ibu kalau saya begini apa yang harus saya lakukan lagi? Ibu kalau saya nilai saya kecil apa harus saya lakukan lagi? Tidak lagi Bapak Ibu. Tapi kalau di restitusi itu karena kita menyadarkan anak mereka
berpikir cermat. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, karena anak takut pada hukuman tadi ya, otomatis anak itu menyembunyikan kesalahan. Bahkan saking menyembunyikan kesalahan, ada yang membuat anak berbohong. Bahkan tindakan mereka menjadi yang lebih negatif lagi. Istilahnya begini Bapak Ibu, kalau kita satu kebohongan akan kita tutupi dengan kebohongan yang kedua. Kebohongan kedua akan ditutupi lagi oleh kebohongan yang ketiga. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Anak itu tertimbunlah dengan kebohongan mereka. Ya. Terus kalau di dalam konsekuensi di sini anak akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Terus anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali di dalam restitusi tadi. Selanjutnya anak-anak merasa tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Hukuman itu artinya tiba-tiba, spontan. Misal, kalau di antara tadi kan kita suruh mereka keliling lapangan, spontan kita suruh. Tapi kalau konsekuensi tadi sudah ada kita buat dan anak sudah mengetahui. Terus kalau di dalam konsekuensi ini beberapa undangan mengadakan restitusi dibuat oleh murid kan, dibuat oleh murid. Maksudnya bahwa restitusi itu anak sendiri yang membuatnya. Solusi yang mereka lakukan itu mereka yang kita minta. Kita hanya menyarankan, tapi mereka yang melakukan. Tapi kalau di dalam konsekuensi Bapak Ibu, itu kita persetujuan kita dengan mereka. Jadi anak itu sudah mengetahui kalau mereka melakukan kesalahan, apa konsekuensi yang akan mereka terima. Nah di situ bedanya. Pasti menyakitkan, ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan anak. Nah di sini Bapak Ibu, kalau di dalam konsekuensi sifatnya hanya membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Guru hanya menerapkan karena kita sudah buat tadi. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan dengan anak, apa yang mereka lakukan akan mendapatkan konsekuensi yang mereka terima, otomatis. Di sini kita hanya menjalankan saja. Kalau di dalam restitusi, sini menguatkan guru, membuat keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Di sini kita menanamkan penguatan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebajikan universal yang harus mereka yakini. Ya, salah satunya adalah nilai kebajikan sebagai pelajar profil pelajar Pancasila. Pada saat mereka melakukan kesalahan, disinilah peran kita melaksanakan restitusi tadi. Kita meminta anak untuk menyadarinya, misalnya kayak ini, Marco sangat main HP, bosen bu, katanya kan, kartu sangat bosen. Ibu cek itulah belajar dengan ibu. Kan kita memberi kesempatan ke anak-anak. Jadi kita meminta kepada anak, nah menurut kamu jangan lo sebenarnya yang kau pengen. Jangan lo sama mau melakukan main game ini. Aku tuh pengennya, aku tuh membuat project buat dewe, itu materi yang aku pengen sesuaikan dengan aku. Nah, jadi akhirnya pada di kelas 12 IPA 4, pada saat pembelajaran itu saya memberi kesempatan kepada anak itu membuat project. Jadi saya bagi 6 kelompok, 6 orang. Mereka saya beri kebebasan. Silakan kalian pelajari materi dimensi 3 ini jarak sesuaikan dengan kompetensi yang ada kalian. Jadi 6 kelompok tadi berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang seperti jadi reporter, karena saya sendirinya saya ingin seperti reporter dan saya menerapkan Google Earth. Oke, Google Earth tentang konsep-konsep diri pada dimensi 3 tentang bagaimana jarak, bagaimana penemuan ini. Oke, kata saya seperti itu. Pakai Google Earth. Di situ mereka ada yang sebagai pemain bola karena saya hobinya bola. Itu kelompoknya 1. Kelompok 2 tuh saya bisanya main game dan saya bisa memasukkan materi ini ke dalam game. Jadi mereka pas simulasi di kelas, mereka main game. Ada yang main game, ada yang menerapkan, ada yang
video. Jadi di situ saya menilai sesuai dengan keinginan anak. Nah, jadi dalam penerapan restitusi tadi Bapak Ibu, kita bukan menghukum, bukan memaksa, tapi kita menanyakan kepada anak solusi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan sehingga tujuan kita tercapai, mereka mencapai tujuan kita tadi. Ya, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kita memerdekakan anak Bapak Ibu di kelas. Memang secara konteksnya kita ini diibaratkan sebagai petani di dalam kelas itu. Itu kalau menurut Ki Hajar itu. Jadi secara ininya kita memperlakukan tanaman itu sesuai jenis tanaman. Karena kita menanam jagung, perlakuan kita kepada padi itu berbeda kan? Kayak mana kita mengubah itu? Kita adalah mengubah tanahnya. Kita perbaiki tanahnya. Tanahnya itu yang mana Bapak Ibu? Kita. Metode kita yang ajar. Apalagi pada zaman sekarang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam itu berkaitan dengan karakteristik anak, bakat anak, asal mereka dari mana, lingkungan asal mereka di mana. Terus kalau kodrat zaman sesuai dengan sekarang, karena anak itu lahir dalam generasi nanti teknologi, artinya mereka sudah lahir, sudah berkembang itu dalam kemajuan teknologi. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita mempersiapkan anak itu bisa terjun ke lapangan, kita berfokus kepada kurikulum. Jangan kompetensi dasar kita ini, kompetensi dasar kita harus bisa menghitungkan, tapi sesuai dengan anak. Makanya sekolah kita ya pengenalan dalam menerapkan kurikulum merdeka ya. Karena di situ targetnya anak itu beda, karena selain di pembelajaran mereka harus ada proyek. Kalau mereka di dalam kelas tidak bisa mencapai itu, kita harus memberikan mereka proyek itu di dalam kurikulum merdeka. Ya. Selanjutnya kata restitusi ini Bapak Ibu, kita itu ada 5 posisi kontrol kita kepada anak. Yang pertama itu kita itu sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum, kita bisa berupa hukuman itu berupa hukuman fisik maupun verbal. Di dalam yang menjalankan posisi penghukum, senantiasa mereka itu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan suatu sistem alat yang dapat menekan murid-muridnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dalam posisi kontrol ini juga Bapak Ibu, terkadang kita menggunakan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Awas ya, terus patuhi aturan saya ya. Awas kalau aku tidak mematuhinya kembali. Atau kita mengharing anak, kamu selalu saja salah, kamu selalu saja telat. Nah, di sini guru merasa bahwa hanya cara dia yang bisa menjadi anak itu pembelajaran itu bisa menjadi berhasil. Itu di dalam posisi menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Di dalam membuat merasa bersalah ini Bapak Ibu, guru menggunakan bahasa yang lemah lembut, persuasi. Contohnya, kita bisa kalau anak telat kita bisa mengatakan, ya Allah nak, telat lagi, kalau kepala sekolah tahu kamu telat terus, coba bayangkan apa yang terjadi pada saya. Nah, di sini kita menekankan bahwa anak itu akan merasa bersalah telah yang mereka lakukan. Dengan cara kita berkata lembut, dengan berkata lembut tadi menyentuh perasaan. Nah, di sini membuat merasa bersalah. Di dalam posisi merasa bersalah ini, murid akan memiliki perasaan penilaian diri yang sangat buruk terhadap diri mereka sendiri. Murid itu merasa tidak berharga. Murid merasa bahwa mereka telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya, ada yang menyayanginya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah posisi ketiga, guru itu sebagai teman. Di dalam posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan berusaha mengontrol
karena kita tidak selalu membantu. Begitu pola pikir anak. Selanjutnya sebagai pemantau Bapak Ibu, pemantau ini selalu berkaitan dengan aturan, dengan tolak ukurnya ada. Itu pemantau. Jadi di dalam pemantau ini Bapak Ibu, guru itu selalu mengawasi. Kita yang bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita tanggung jawab kita kalau anak itu sudah melakukan kesalahan. Karena kita pada posisi pemantau ini, kita berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Terus kalau mereka melakukan kesalahan apa? Kita menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, kalau kita selalu memberikan konsekuensi di sini, kita akan terpisah dari anak. Otomatis kita akan menjadi ada jenjang antara kita dengan anak, ada jarak. Pada posisi pemantau ini sendiri berasal dari teori stimulus menjadi respon yang menunjukkan tanggung jawab seorang guru terhadap perilaku anak dalam mengontrol perilaku anak tadi. Selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, di dalam posisi manajer ini Bapak Ibu, posisi yang sangat disarankan, sangat dianjurkan, karena di dalam posisi manajer ini anak itu kita berusaha menanamkan bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap perilakunya. Terus kita harus memberikan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Kita memberikan penawaran solusi di situ. Kita membantu, kita menguatkan. Kalau kita sudah dalam posisi manajer Bapak Ibu, otomatis kita itu sudah terampil dalam posisi sebagai teman dan sebagai pemantau bagi murid. Di dalam posisi manajer ini, kita menguatkan anak. Kita menjadikan anak itu anak yang berkarakter bertanggung jawab, mandiri, dan bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini di dalam dalam posisi kontrol sebagai manajer ini, kita bisa menanyakan, misal anak berbuat perilaku yang berperilaku yang negatif. Di sini kita harus meneliti dulu anak itu untuk diajak berkomunikasi. Sebenarnya mereka tuh apa sih yang mereka butuhkan sampai mereka melakukan perilaku yang negatif. Kita diperlukan berkolaborasi di dalam posisi sebagai manajer. Karena di dalam manajer ini tadi kita bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi kita akan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Kita bisa menerapkannya di dalam manajer. Misalnya anak berperilaku negatif, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kita bisa tanyakan ke anak, kamu melakukan kesalahan ini, apa kamu yakin dalam melakukan ini? Apa kamu meyakininya bahwa perbuatan kamu ini salah? Kalau mereka sudah meyakini bahwa perbuatan mereka bersalah, kita tawarkan apakah ia ingin keluar dari permasalahannya, apakah ia ingin memperbaikinya. Nah, disinilah Bapak Ibu, kalau dilihat posisi manajer itu sangat bagus. 5 kontrol posisi ini bisa kita gunakan di rumah juga, bisa kita gunakan di suatu instansi, bisa di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di dalam teori kontrol yang saya sebutkan tadi bahwa ada sesuatu tujuan di balik perilaku murid. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada tujuan dari yang mereka lakukan. Efeknya dari apa? Efek dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu, kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan
kebutuhan kasih sayang dan diterima, dan yang ketiga itu adalah kebutuhan kebebasan, dan keempat adalah kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Maksud dari masing-masing kebutuhan ini apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, maksud dari kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kebutuhan makan, kebutuhan untuk tempat tinggal. Nah, di sini kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kalau untuk kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis juga. Kebutuhan yang dimaksud kebutuhan kasih sayang dan diterima ini adalah kebutuhan koneksi di dalam sosial, koneksi dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan keluarga. Jadi di sini kalau anak merasa mereka diterima dan disayangi oleh keluarga atau temannya atau oleh kelompoknya, otomatis mereka akan, ya namanya juga dikasih sayang dan diterima itu dipenuhi, otomatis mereka akan penuh kebahagiaan ya Bapak Ibu di sini. Selanjutnya untuk kebutuhan penguasaan. Ini adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan Bapak Ibu di sini. Maksudnya apa? Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau anak kita memiliki kebutuhan kebebasan itu yang tinggi, otomatis mereka banyak sekali bergerak, banyak sekali pilihan. Mereka suka mencoba-coba dan tidak terpengaruh oleh orang lain Bapak Ibu. Mereka mencoba hal yang baru dan yang menarik. Disinilah kalau kebutuhan akan pilihan tadi artinya kebebasan. Bukan berarti bebas yang di luar alur, bukan bebas dalam bertindak tapi melanggar norma. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan anak itu ingin merasa senang. Kebutuhan kesenangan ini bisa jadi anak ini sebenarnya mencari kesenangan bisa dengan bermain, tertawa. Bahkan kalau kita pikir ya Bapak Ibu, kalau hidup kita itu tidak senang, Allahu Akbar, alangkah menyedihnya, alangkah sedihnya hidupnya. Ya, jadi runut sedih terus kalau dia tidak kebutuhan kesenangan. Terus yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Di sini kebutuhan untuk diakui bahwa dia itu mampu. Jadi anak-anak yang perlu dalam penguasaan ini, mereka pada dasarnya anak itu pintar, tapi mereka belum bisa menunjukkan bahwa mereka itu pintar. Bisa jadi contohnya kalau anak itu pendiam. Kalau kita tidak jeli dengan anak itu bahwa mereka mampu menguasai materi kita, contohnya kalau saya matematika ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya tidak jeli, saya tidak menyadari kalau anak itu sebenarnya pintar. Karena menurut saya anak itu berbeda-beda. Ada yang aktif, kalau dia memang mampu dia aktif untuk anak. Tapi ada yang sudah mampu berhitung, mampu menggunakan rumus. Tapi begitu kita memberikan kesempatan mereka menyampaikan, mereka merasa bagaimana ya? Oh kayaknya saya belum mampu. Nah disinilah peran kita untuk menguatkan anak tadi. Disinilah peran kita. Nah coba, ayo coba jelaskan, coba sampaikan dengan teman. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu, kalau anak sudah saya suruh ke depan,
kalau emosi itu tidak kestina belago. Nah kita di situ guru BK di sini yang biasanya lebih ahli ya kan. Nah di sini ada Pak Zaito dan di sini Pak Zaito. Kita menyadarkan anak bahwa mereka itu telah membuat perilaku yang salah. Nah di sini kita bisa berkata Pak Zaito, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Boleh kita sampaikan di sini. Ini jadi anak itu merasa aman. Oh ternyata ini saya tidak terlalu gagal. Ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah di sini salah satu yang bisa kita katakan. Untuk langkah yang kedua pada segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Karena dia melakukan perilaku tadi kan misalnya berantem, kita tanya di sini, mengapa bisa ini terjadi? Seperti saya melaksanakan segitiga restitusi kemarin, ada anak tidur di kelas. Saya tanya, mengapa bisa tertidur di dalam kelas? Dia menjawab, saya main game sampai larut malam ibu. Akhirnya saya ngantuk di kelas, saya tidur. Nah, di sini kita harus memvalidasi kebutuhan anak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan, kalau tadi saya di kelas sudah menerapkan keyakinan kelas dengan siswa, kesepakatan kelas tadi, saya menanyakan kira-kira dari keyakinan kelas yang kita adakan di kelas, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan itu menurut kamu yang belum kamu penuhi. Otomatis karena dia tertidur, karena dia main HP di kelas, otomatis nilai-nilai keyakinan yang belum dipenuhi adalah menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Disinilah tentang menanyakan keyakinan. Karena di dalam keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan adanya peraturan kelas tadi. Jadi sudah kita buat peraturan kelas, sudah ada peraturan kelas, kita rujuk lagi Bapak Ibu menjadi sebuah keyakinan kelas. Misal, tidak mengobrol pada saat belajar, tidak tidur, tidak main game. Nah, di dalam keyakinan kelas itu kita buat sebagai di dalam peraturan kelas itu ubah di dalam keyakinan kelasnya adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Karena sudah ada keyakinan kelas, otomatis secara universalnya kalau Anda sudah meyakini keyakinan kelas tadi, otomatis kelas di dalam lingkungan kelas itu akan menjadi hal yang positif. Mengapa bisa kita simpulkan menjadi budaya positif? Begini Bapak Ibu, kalau anak sudah terbiasa melakukan kebaikan dalam setiap harinya, otomatis kalau kebiasaan tadi menjadi budaya mereka. Nah, budaya positif inilah yang kita ingin harapkan di SMA Negeri 1 Oku ini. Seperti yang kita lihat dalam 1 minggu, 2 minggu ini, anak ada berhenti belago ya. Si kocak kejadian anak belago, si koran ngeroyok, si koran nampak sejelitan lagi belago. Nah, disitulah kita harus mencari, apalagi untuk guru BK, kita harus tahu dulu anak itu apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Mungkin kurang kasih sayang di rumah, kita bisa nambahkan di sekolah. Bisa jadi. Karena anak kita ini dari 1080 ya, tidak sempurna semua. Pasti ada jalannya. Mungkin terlalu mengikuti aturan dari orang tua, dia perlu kebebasan di dalam menyampaikan aspirasinya. Ya. Atau mereka yang pengen diakui oleh kawan. Misal orang yang pendiam tapi dia tidak aktif di kelas. Kita sebagai guru harus mencari, oh anak ini ternyata aktif di kelas tapi belum bisa menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya mampu. Nah disinilah kita sebagai guru berusaha untuk memenuhi atau menciptakan dalam kebutuhan kekuasaan siswa. Kekuasaan di sini kekuasaan dalam hal yang mereka pahami. Tentang keyakinan kelas
sini. Terus tidak mengembalikan barang yang telah tidak dipinjam. Nah, di sini Bapak Ibu, kita jangan sampai menampilkan perilaku yang ini. Yang di dalam nilai itu adalah bekerja. Tampak seperti di sini kita akan menongolkan perilaku anak itu seperti apa. Tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, yang akan kita minimalisirkan adalah tidak mendengarkan guru. Jadi di sini di dalam pembuatan keyakinan kelas ada bentuk T dan Y. Dalam bentuk T ini kita bandingkan apa yang kita inginkan, apa yang akan kita hilangkan di sini. Jadi tampak seperti apa yang akan kita tonjolkan ke anak, apa perilaku mereka yang kita akan harapkan. Kalau seandainya untuk yang tidak tampak, itu apa yang akan kita minimalisirkan, apa yang akan kita hilangkan dari perilaku anak. Soalnya ada menyerahkan tugas waktu, ini kita harapkan kan mereka bisa belajar menghargai waktu. Nah, yang kita tidak harapkan adalah tugas tidak diselesaikan siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah peraturan kan. Kita buat keyakinan kelasnya adalah siswa itu meyakini bahwa kalau sudah membaca buku, mengambil baca buku, otomatis nilai kebajikan yang diinginkan adalah yang tanggung jawab di situ. Nah itu terus yang ada yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain adalah keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau boleh saya meminta, kita akan rata-rata wali kelas ya. Jadi bukan hanya sebagai wali kelas, sebagai guru kita menguasai kelas itu pada saat kita ada jam pelajaran. Kalau anak sudah meyakini, karena keyakinan kelas tadi balik lagi kesepakatan antara kita dengan mereka kan, yang kita buat bersama-sama dan mereka meyakini. Jadi kalau mereka sudah membuat bahwa itu adalah yakin, otomatis mereka secara sadar diri melaksanakan yang mereka buat. Beda kalau kita hanya memerintah dan memberikan peraturan saja. Ya. Di dalam keyakinan kelas, saya sudah mempraktikannya di kelas yang saya ajar, yaitu di kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan kelas 12 MIPA 4 dan 12 MIPA 5 dan 12 MIPA 6. Inilah salah satu contoh yang pernah saya lakukan di dalam pembuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu kita ajak dulu, kita arahkan dulu, buat dulu peraturan kelas yang akan mereka lakukan. Sudah membuat peraturan kelas, kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Nah, mereka inginnya seperti apa keyakinan kelas itu? Di sini saya memberikan sticky notes kepada anak-anak, mereka menuliskan. Karena dari kemungkinan anak-anak kita kan menuliskan hal yang sama, jadi kita ambil yang sama, kita kelompokkan. Misal, mereka boleh bermain HP, boleh membuka HP, terus kita bisa bermain di sela-sela waktu membuka pelajaran dengan bantuan HP. Dari situ kita harus menekankan Bapak Ibu. Jadi kita memang anak yang membuat keyakinan kelas, tapi kita yang mengontrolnya, kita sebagai pengontrolnya tadi. Jadi tidak semua yang mereka katakan, tidak semua yang mereka tulis kita mengiyakan, kita membenarkan. Jadi di dalam pembuatan misalnya anak-anak inginnya seperti apa? Ini salah satunya Bapak Ibu. Seperti anak ini menuliskan Nah, anak ini menyampaikan dia ingin kelasnya mempunyai fasilitas yang lengkap sehingga belajarnya menjadi aman dan nyaman dan bisa terpenuhi semuanya. Setelah mereka membuat sticky note, sudah kita setujui, kita persilakan anak itu untuk menempelkan sticky note yang kita berikan itu ke depan. Jadi anak menempelkan, suruh mereka maju satu-satu. Karena kita sudah kerucutkan tadi ya, yang sama jangan ditempel barengan. Bisa jadi 10 orang dengan isi yang sama, jadi kita ambil satu saja. Nah, di dalam pengumpulan sudah selesai, kita beri kesempatan kepada
mereka mengingat kembali apa yang telah mereka di situ Bapak Ibu sudah mereka bacakan, kita meyakinkan lagi ke mereka bahwa mereka harus menuju apa yang mereka buat dan mereka harus membuat dan melaksanakan apa yang mereka buat tadi. Ya, dan pengalaman saya, alhamdulillah, kalau setiap belajar saya selalu mengingatkan. Kalian masih ingat tentang kesepakatan kita dan tentang keyakinan kelas kita? Mereka jawab ya sepakat. Jadi mereka alhamdulillah secara teratur sudah menunjukkan perilaku yang bagus pada saat pembelajaran, terutama pada saat sekarang ini anak tidak terlepas dari HP. Jadi saya ingatkan bahwa kita perjanjiannya apa? Menghormati orang lain, menghormati diri sendiri dengan cara tidak membuka HP kecuali ibu yang minta. Nah, di situ yang sudah nampak bagi saya Bapak Ibu. Mereka sudah menunjukkan perilaku yang menuju ke yang positif. Jadi mereka tanpa saya minta lagi, begitu saya masuk, mereka sudah menyimpan HP mereka. Jadi intinya kalau kita berusaha untuk membuat anak yang baik dan mereka menyadari dan atas kesadaran mereka, ya insya Allah mereka akan melaksanakan itu. Ibu, silakan sebenarnya ada yang bertanyakan kepada Ibu Dewi. Silakan Ibu Rizka. Ini yang menanyakan tentang peraturan di kelas karena kita memiliki kelas dan dengan perilaku siswa yang nanti sukanya itu menjadi budaya ya, itu bagus. Untuk proses seperti ini bagaimana ya cara kita guru itu sebuah suatu peraturan ya, atau tadi yang lebih bagusnya itu apa tadi restitusi dan untuk disiplin tadi ya. Sedangkan siswa-siswa kita ini punya permasalahan yang berbagai macam ya, karakter yang berbagai macam. Bagaimana solusi kita untuk membuat suatu peraturan itu bisa menjadi solusi untuk sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, kita jadi. Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya sudah masuk di 12 IPA 4 dengan 12
saya berikan, silakan nak buat peraturan kelas kamu yang harus kita sepakati nantinya. Jadi mereka membuat di situ. Ada yang main game, ada yang boleh main HP, ada yang misalnya tidak boleh marah-marah, katanya jangan terlalu banyak tugas. Nah, disitulah siswa mengungkapkan semua keinginan mereka, peraturan apa yang akan kita terapkan di kelas itu. Setelah anak menuliskan itu di sticky note yang mereka buat, kita minta anak itu membaca satu persatu. Kita kumpulkan dulu mana yang sama. Tentang misalnya ngobrol, semua ngobrol, boleh tuh kami ngobrol. Nah, kita kumpulkan. Nah, di sini kita tanya kembali kan ke anak. Kira-kira nak, kalau kita lagi belajar, kalian meminta boleh ngobrol. Menurut kalian, boleh tidak pada saat guru menjelaskan kalian mengobrol? Kita tanyakan kembali. Mereka tidak jawab. Kita ulang. Seandainya nah ya, ada kamu lagi berbicara di depan diskusi kelompok, melihat kawanmu sibuk mengobrol, bagaimanakah perasaanmu? Suruh mereka memikirkan sendiri. Jadi mereka akhirnya, ya udah boleh. Jadi mengobrol ini kan ya, kita kan dan buat. Nah, kebetulan di 12 IPA 4 IPA 5, di situ saya menerapkan game pada saat itu Bu Elis. Ya, game di situ saya game perkenalan, tembak game dor-dor namanya, game dor-dor. Jadi saya suruh anak itu kan karena mereka sudah kelas 3, tahun kelas 1 mereka tidak pernah bertemu ya, hanya daringnya. Terus yang kedua kemarin mereka separuh-separuh. Jadi sesi 1 dan sesi 2 bahkan tidak saling kenal. Dan di situ saya meminta mereka main game dor-dor. Jadi dor-dor saya yang ngedor itu yang kiri kanannya saling tembak menyebutkan nama. Nah, di situ mereka merasa oh saya senang sekali karena ada game, saya hilang stres. Bahkan saya main game-nya sederhana pada saat itu, apalagi pelajaran matematika ya. Masuk jam 10.45. Kebayang, pagi dari pelajaran olahraga sudah olahraga PKWU. Ditembak dengan matematika. Alhasil rehat tidak terulang lagi. Jadi saya suruh mereka anak-anak berdiri. Saya minta siapa yang kalau memimpin psikop ke depan. Saya tunjuk orang yang lucu. Kebayang Fadil kelas 11 kelas 1. Fadil kan? Fadil pikir kelas 10 gerakan berbeda dan harus meloncat. Kenapa Bu? Biar hilang ngantuk dan lesu. Jadi alhasil mereka sebelum bergerak itu ketawa. Yang lain harus mengikuti ya. Mungkin kelas kiri kanannya itu mungkin gurunya komitmen. Jadi satu dia loncat ke kiri. Kalau tidak teratur dengan yang pemimpin, diulang sampai rapi. Akhirnya di situ mereka, oh ya harus fokus ke depan, harus sesuai. Ada yang sudah melambang tapi ada yang menyusul, ulang kata saya. Di situ di main game juga saya menerapkan disiplin dan harus mematuhi apa yang diinginkan oleh pemimpin. Nah di situ yang yang berkaitan dengan game yang banyak main game tadi. Karena mereka dia Bu baru dengan ibu pertama bisa main game. Dalam hati aku awal baik. Akhirnya kalau udah itu lagi main game. Tapi begitu kalau melihat anak bosan saya minta berdiri. Loncat. Ya tidak mesti game yang melulu di main game. Nah untuk peraturan kembali ke Bu Rizka tadi, ya seperti saya katakan tadi Bu Rizka, kita membuat kesepakatan dengan anak tadi, kita kembalikan ke anak tadi. Jadi bukan kita yang membuat. Jadi mereka menyampaikan, kita menanggapi, kita kembali lagi ke mereka. Insya Allah Bu Rizka, kalau mereka membuat sendiri atas kesadaran
salah satunya dengan cara keyakinan kelas yang kita buat. Jadi bisa Bapak Ibu terapkan di kelas, sehingga kalau kita sudah bergerak di dalam kelas, otomatis karena lingkupan kelas, jadi akhirnya mereka kebiasaan di kelas-kelas pelajaran kita, semoga mengimbas ke pelajaran yang lain dan berimbas lagi kepada kehidupan sehari-hari mereka. Jadi di SMA yang kita cintai ini, budaya positif yang kita harapkan itu terwujud. Ya, saya minta maaf jika ada penyampaian dari materi saya ada yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.